Tanah Lot adalah sebuah objek wisata di Bali, Indonesia. Di sini ada dua pura yang terletak di atas batu besar. Satu terletak di atas bongkahan batu dan satunya terletak di atas tebing mirip dengan Pura Uluwatu. Pura Tanah Lot ini merupakan bagian dari Pura Dangkahyangan. Pura Tanah Lot juga merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam. Menurut legenda, pura ini dibangun oleh seorang Brahmana yang mengembara dari Jawa, yaitu Danghyang Nirarta, yang berhasil menguatkan kepercayaan penduduk Bali akan ajaran Hindu dan membangun Satkahyangan tersebut pada abad ke-16. Pada saat itu penguasa Tanah Lot yang bernama Bendesa Beraben merasa iri kepadanya karena para pengikutnya mulai pergi untuk mengikuti Danghyang Nirarta. Bendesa Beraben kemudian menyuruh Danghyang Nirarta meninggalkan Tanah Lot. Danghyang Nirarta menyanggupi, tetapi sebelumnya ia dengan kekuatannya memindahkan bongkahan batu ke tengah pantai dan bukan ke tengah laut, dan membangun pura di sana. Ia juga mengubah selendangnya menjadi ular penjaga pura. Ular ini masih ada hingga sekarang ini, dan secara ilmiah ular ini termasuk jenis ular laut yang mempunyai ciri-ciri berekor pipi seperti ikan, warna hitam berbelang kuning, dan mempunyai racun 3 kali lebih kuat dari ular kobra. Akhirnya disebutkan bahwa Bendesa Beraben menjadi pengikut Danghyang Nirarta. Pura Tanah Lot selama ini terganggu oleh abrasi dan pengikisan akibat ombak dan angin. Oleh sebab itu, pemerintah Bali melalui proyek pengamanan daerah pantai Bali melakukan pemasangan tetrapod sebagai pemecah gelombang dan memperkuat tebing di sekeliling pura, yaitu berupa karang buatan. Daerah di sekitar Tanah Lot juga ditata mengingat peran Tanah Lot sebagai salah satu tujuan wisata di Bali. Renovasi pertama dilakukan sejak tahun 1987 sebagai proyek perlindungan tahap pertama. Pada tahap ini pemecah gelombang atau tetrapod seberat 2 ton diletakkan di depan Pura Tanah Lot. Selain itu bantaran beton serta dinding buatan juga dibangun sebagai pelindung hantaman gelombang. Namun, peletakan tetrapod mengganggu keindahan dan keasrian alam di sekitarnya sehingga diadakan studi kelayakan dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat pada tahun 1989. Desain bangunan pemecah gelombang di bawah permukaan air dan pembuatan karang buatan dibuat pada tahun 1992 dan diperbaharui lagi pada tahun 1998. Perlindungan pura mulai dilaksanakan sekitar bulan Juni tahun 2000 dan selesai pada Februari 2003 melalui dana bantuan pinjaman Japan Bank for International Cooperation sebesar 95 miliar rupiah. Keseluruhan pekerjaan meliputi bangunan wantilan, pawaregan, paebatan, candi bentar, penataan areal parkir, serta penataan jalan dan taman di kawasan Tanah Lot. Objek wisata Tanah Lot terletak di Beraban, Salamadeg Timur Tabanan, sekitar 13 km di sebelah barat kota Tabanan. Di sebelah utara Pura Tanah Lot, sebuah pura lain yang dibangun di atas tebing yang menjorok ke laut, dan tebing ini menghubungkan pura dengan daratan yang berbentuk seperti jembatan atau melengkung. Pura ini disebut Pura Karangbolong.
Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau Garuda Wisnu Kencana Cultural Park disingkat GWK adalah sebuah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Tanjung Nusa Dua, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di areal Taman Budaya ini direncanakan akan didirikan sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya, yaitu Garuda setinggi 12 meter. Area Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana berada di ketinggian 146 meter di atas permukaan tanah atau 263 meter di atas permukaan laut. Di kawasan itu terdapat juga patung Garuda yang tepat di belakang Plaza Wisnu adalah Garuda Plaza, di mana patung setinggi 18 meter Garuda ditempatkan sementara. Pada saat ini Garuda Plaza menjadi titik fokus dari sebuah lorong besar pilar berukir batu kapur yang mencakup lebih dari 4.000 meter persegi luas ruang terbuka, yaitu Lotus Pond. Pilar-pilar batu kapur kolosal dan monumental patung Lotus Pond Garuda membuat ruang yang sangat eksotis. Dengan kapasitas ruangan yang mampu menampung hingga 7.000 orang, Lotus Pond telah mendapatkan reputasi yang baik sebagai tempat sempurna untuk mengadakan acara besar dan internasional. Terdapat juga patung tangan Wisnu yang merupakan bagian dari patung Dewa Wisnu. Ini merupakan salah satu langkah lebih dekat untuk menyelesaikan patung Garuda Wisnu Kencana lengkap. Karya ini ditempatkan sementara di daerah Tirta Agung. GWK yang merupakan milik swasta ini mempunyai beberapa tempat rekreasi, di antaranya adalah Wisnu Plaza. Wisnu Plaza adalah tanah tertinggi di daerah GWK, di mana tempat kita sementara merupakan bagian paling penting dari patung Garuda Wisnu Kencana, yaitu patung Wisnu. Pada waktu tertentu akan ada beberapa kinerja tradisional Bali dengan megah patung Wisnu sebagai latar belakangnya. Karena lokasinya yang tinggi, Anda dapat melihat panorama sekitarnya. Patung Wisnu sebagai titik pusat dari Wisnu Plaza dikelilingi oleh air mancur dan air sumur di dekatnya, yang suci katanya dan tidak pernah kering bahkan pada musim kemarau. Parahyangan Sumakagiri ditempatkan di sebelah patung Wisnu. Ini tempat air berada yang secara historis telah dipercaya oleh rakyat di daerah tersebut sebagai berkat dengan kekuatan magis yang kuat untuk menyembuhkan penyakit dan meminta para dewa hujan selama musim kemarau. Karena lokasinya di tanah tinggi, fenomena alam ini dianggap sebagai orang suci dan lokal diyakini itu menjadi air suci. Street Theater adalah titik awal dan akhir kunjungan ke Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Di sini kita dapat menemukan banyak toko dan restoran di satu tempat dan di mana semua perayaan terjadi. Anda bisa mendapatkan souvenir Bali dan merchandise GWK, khususnya di GWK Souvenir Shop dan Bali Art Market. Kita bahkan dapat menemukan spa Bali dan produk aromaterapi di toko ini. Sementara di sini, mengapa tidak mencoba pijat refleksi kaki Bali setelah berjalan-jalan? Kita juga bisa mencicipi makanan yang baik dengan harga terbaik hanya di pengadilan makanan kita, makanan teater dan restoran terbaru kami, The Beranda dengan paket all you can eat. Pada beberapa kali sehari, kita juga dapat menikmati belanja dan makan sambil ditemani kinerja Bali, khususnya seperti barong, rindik, dan parade. Lotus Pond adalah area outdoor terbesar di Garuda Wisnu Kencana atau GWK dan Taman Budaya, kemungkinan besar di Bali. Dengan demikian, Lotus Pond adalah tempat yang tepat dan hanya untuk mengadakan acara outdoor skala besar. Selama bertahun-tahun, GWK telah dipercaya untuk mengadakan acara skala besar, baik nasional maupun internasional. Acara di Lotus Pond seperti konser musik, pertemuan internasional, dan partai besar. Lotus Pond adalah tempat yang unik dengan pilar batu kapur di sisi dan patung megah Garuda di latar belakangnya.
Lotus Pond berawal dari teratai. Teratai adalah simbol utama keindahan, kemakmuran, dan kesuburan. Wisnu juga selalu membawa bunga teratai di tangannya dan hampir semua dewa dari dewa Hindu yang duduk di teratai membawa bunga. Beberapa fakta menarik adalah bahwa tanaman teratai tumbuh di air, memiliki akar dalam ilus atau lumpur, dan menyebarkan bunga di udara di atas. Dengan demikian, teratai melambangkan kehidupan manusia dan juga bahwa kosmos. Akar teratai tenggelam dalam lumpur merupakan kehidupan material. Tangkai melewatkan melalui air melambangkan eksistensi di dunia astral. Bunga mengembang di atas air dan membuka ke langit adalah emblematika spiritual sedang. Taman ini diberi nama Indraloka setelah surga Dewa Indra karena pandang panorama yang indah. Indraloka Garden adalah salah satu tempat paling favorit di Garuda Wisnu Kencana untuk mengadakan pesta kecil menengah, pengumpulan, dan upacara pernikahan. Kita bisa melihat pemandangan Bali dari atas Indraloka Garden. Amphitheater adalah tempat di luar ruangan untuk pertunjukan khusus dengan akustik yang dirancang dengan baik. Setiap sore Anda bisa menonton tari kecak yang terkenal dan gratis, yaitu sekitar pukul 18.30 sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Tengah. Bahkan tari kecak ini dapat dikolaborasikan dengan tarian daerah lainnya. Tirta Agung adalah ruang luar yang sempurna untuk acara menengah. Anda juga dapat mengunjungi patung tangan Wisnu, bagian dari patung Garuda Wisnu Kencana yang terletak di dekatnya. Anda mungkin tak pernah membayangkan sebuah kompleks peribadatan dibangun di atas tebing terjal yang menjorok ke laut. Tapi jika Anda berkunjung ke Pura Luhur Uluwatu di bagian selatan Kabupaten Badung, Pulau Bali, niscaya Anda akan berdecak kagum karena lokasinya benar-benar dibangun di atas Bukit Karang, setinggi kurang lebih 97 meter di atas permukaan laut. Tentu saja, bukan hanya suasana sakral dan religius yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang ingin beribadah maupun berwisata di tempat ini, melainkan juga panorama alam yang memukau. Pura Luhur Uluwatu merupakan salah satu dari pura-pura yang memiliki status sebagai Pura Satkahyangan Jagat, yaitu pura yang dianggap sebagai penyangga poros mata angin di Pulau Bali. Dalam situs www.parisada.org disebutkan selain Pura Luhur Uluwatu, pura yang berstatus Satkahyangan menurut Lontar Kusumadewa antara lain adalah Pura Besaki, Pura Lempuh yang Luhur,
Pura Goa Lawah, Pura Luhur Batu Karu, dan Pura Pusering Jagat. Dalam bahasa Sanskerta, Uluwatu memiliki makna puncak batu. Nama ini tentu saja merujuk pada lokasi pura yang berada di bagian puncak tebing Batu Karang. Menurut cerita masyarakat setempat, pura ini telah dibangun sejak abad ke-11 oleh Empu Kutura. Ketika itu Pura Luhur Uluwatu menjadi tempat pemujaan bagi Dewa Rudra untuk memohon keselamatan. Selain membangun sebuah pura, Empu Kutura juga dipercaya telah mewariskan aturan dan tata tertib bagi desa-desa yang ada di sekitar pura yang masih dikenal hingga saat ini. 4 abad kemudian, sekitar abad ke-16, Dang Hyang Nirarta, seorang penyebar agama Hindu dari Jawa Timur, memutuskan untuk moksa atau menyatu dengan atau kembali ke haribaan dewata di pura ini. Dalam bahasa setempat, moksa juga disebut sebagai ngeluhur. Itulah sebabnya nama Pura Uluwatu kemudian dilengkapi dengan kata luhur menjadi Pura Luhur Uluwatu. Pura Luhur Uluwatu mempunyai beberapa pura pesanakan, yaitu pura yang memiliki kaitan erat dengan pura induk. Pura-pura pesanakan tersebut antara lain Pura Bajurit, Pura Pererepan, Pura Kulat, Pura Dalam Selonding, dan Pura Dalam Pengeleburan. Pura-pura ini berhubungan langsung dengan Pura Luhur Uluwatu pada saat Tiodalan, yaitu pemujaan terhadap Sang Hyang Widi yang berlangsung setiap 210 hari pada hari Selasa Kliwon Wuku Medangsia. Pura Uluwatu berada di atas anjungan batu karang tinggi yang menjorok ke Samudra Hindia. Berbeda dengan pemandangan Pura Tanah Lot yang dibangun di atas pulau karang di tengah laut. Di tempat ini, wisatawan dapat menyaksikan luasnya Samudra Hindia dengan deburan ombak yang menerpa kaki tebing Uluwatu. Jika berminat bertamasya ke pura ini, Anda sebaiknya datang sore hari menjelang matahari terbenam. Sebab pesona matahari terbenam atau sunset dengan latar belakang siluet Pura Luhur Uluwatu dipercaya tidak ada duanya di Pulau Bali. Ketika menyusuri jalan setapak yang cukup panjang menuju Pura Uluwatu dengan pagar beton di sisi tebing, wisatawan dapat mengedarkan pandangan untuk melihat bukit-bukit cadas dan hamparan laut yang jernih. Namun wisatawan patut berhati-hati kepada kera-kera jahil yang berkeliaran di jalan-jalan menuju pura. Kera-kera ini konon dipercaya sebagai penjaga kesucian pura. Tetapi tak jarang mereka juga mengambil barang-barang milik pengunjung seperti kacamata, topi, anting, ikat rambut, dan barang-barang lainnya. Jika terlanjur kecolongan, Anda dapat menukarkan barang tersebut dengan cara memberikan makanan kecil kepada kera-kera itu. Sebelum memasuki pura, wisatawan diwajibkan untuk mengenakan pakaian khusus, yaitu kain sarung untuk mereka yang mengenakan celana atau rok di atas lutut, serta selendang untuk wisatawan yang memakai celana atau rok di bawah lutut. Kain sarung dan selendang berwarna kuning atau selempot tersebut menyimbolkan penghormatan terhadap kesucian pura serta mengandung makna sebagai pengikat niat-niat buruk dalam jiwa. Setelah memasuki bagian jabaan pura atau halaman luar pura, wisatawan akan disambut oleh sebuah gerbang candi bentar berbentuk sayap burung yang melengkung. Gerbang yang menjadi pintu masuk menuju jabaan tengah ini merupakan salah satu peninggalan arkeologis abad ke-16. Untuk mencapai jeroan pura, Anda akan melewati candi kurung yang di depannya terdapat patung penjaga candi dengan bentuk arca Ganesha. Akan tetapi, untuk menghormati kesucian pura, wisatawan tidak diperbolehkan memasuki ruang utama pemujaan, sebab hanya umat Hindu yang akan bersembahyang saja yang diperbolehkan memasukinya. Di dalam ruang utama pura, terdapat sebuah prasada, yaitu tempat moksanya Dang Hyang Nirarta. Meski demikian, wisatawan tidak perlu khawatir, sebab daya tarik lain di lokasi wisata ini adalah pertunjukan tari kecak yang diadakan sekitar pukul 6 sampai 7 malam waktu Indonesia Tengah.
Tarian yang menceritakan tentang penggalan epik Ramayana, yaitu penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana ini makin mempesona dengan latar belakang matahari terbenam di Samudra Hindia. Di samping itu, wisatawan juga dapat menyaksikan Pantai Pecatu yang berada di bawah Pura Uluwatu. Pantai Pecatu merupakan salah satu lokasi terkenal untuk olahraga selancar di Pulau Bali.